Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan nahwu sederhana. Ya, bab ketiga, i'rab pada isim dan tandanya. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya kata terbagi menjadi 3 kelompok ya ketika menyusun kalimat. Kelompok pertama disebut fi'lun atau kata kerja. Dan kata kerja ini juga terbagi menjadi 3. Ya, ada fi'il madhi, kata kerja yang telah lalu. Ada fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Juga ada fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah. Ya. Dan ini bisa dipelajari di buku Pra Pemula Al-Husna ya secara khusus. Kemudian kelompok kata yang kedua adalah isim. Ya, kata benda. Kata benda ini ya menunjukkan nama-nama benda, menunjukkan ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kata tersebut termasuk dalam isim. Ya, diantaranya ada alif lam atau ketika ada tanwin. Dan ini bisa dipelajari juga secara bertahap. Kemudian kelompok yang ketiga ada yang namanya harf. Harf, yaitu huruf-huruf yang bermakna atau kata-kata yang bukan fi'il juga bukan isim, ya maka digolongkan ke dalam harf. Dalam susunan kalimat kalau bukan bentuknya fi'il, ya bukan juga bentuknya isim, maka digolongkan pada kelompok harf. Kemudian i'rab yaitu terjadi pada isim dan juga pada fi'il, ya terjadi pada isim dan juga terjadi pada fi'il. Sedangkan untuk harf ini bentuknya tetap atau istilahnya mabni. Ya, istilahnya mabni. Nah, yang akan kita pelajari adalah i'rab pada isim. Ya, kita akan mempelajari i'rab pada isim. Kita kuasai dulu i'rab pada isim dan tandanya. Ya, pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas, ya kita sudah mengetahui bahwa bahasan ilmu nahwu itu adalah perubahan akhir kata atau yang disebut dengan i'rab. Ya, i'rab ini, keadaan akhir kata ini hanya ada 4 keadaan. Ya, rofa atau marfu, ya, nasab atau mansub, jar atau majrur, jazm atau majzum. Ya, yang akan kita gunakan ya yang ada di dalam kurung ini, marfu, mansub, majrur, dan majzum. Nah, untuk isim ini tidak ada yang majzum. Jadi hanya kita akan pelajari 4. Dari 4 itu akan kita pelajari 3. Marfu, mansub, dan majrur. Ya. Ini ya, perubahan i'rab untuk isim hanya ada 3. Marfu, mansub, dan majrur. Kita ingatkan kembali, kita tidak perlu mengetahui definisi apa itu marfu, apa itu mansub, atau apa itu majrur. Tapi kita hafalkan ini adalah keadaan akhir kata ya, ketika membentuk suatu kalimat. Ya, kemudian dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, keadaan marfu itu saat posisi sebagai mubtada, khobar, dan
fa'il ya. Isim menjadi marfu ini ketika menjadi inti kalimat ya, yaitu ketika posisinya sebagai mubtada, khobar dan fa'il. Ini sudah kita pelajari. Kemudian menjadi mansub ketika posisinya adalah objek maf'ulun bih ya, dan menjadi majrur ketika didahului oleh harf jar. Ya, kita lihat bagannya di sini. I'rab yang marfu ini kita sudah pelajari bagian ini, jumlah mufidah, ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il dan fa'il ya. Ini yang pasti ada. Nah, fa'il ini bentuknya pasti isim ya, maka ini fa'ilun marfu'un ya. Fa'ilun marfu'un, itu fa'il itu yang dalam keadaan marfu. Begitu pula ini mubtadaun marfu'un ya, ketika jumlahnya itu jumlah ismiyah maka i'rabnya atau ininya dulu ya, struktur intinya adalah mubtada dan khobar, dan dua-duanya dalam keadaan marfu. Jadi mubtadaun marfu'un dan khobarun marfu'un ya, ini mansub ketika menjadi maf'ulun bih, majrur ketika diawali oleh huruf jar, maka isimnya menjadi majrur. Kemudian untuk tanda-tanda i'rab, tanda-tanda i'rab ini ada tanda asli dan ada tanda pengganti, dan ini yang akan kita pelajari ya. Marfu tanda aslinya adalah dengan dhammah ya, dengan harokah dhammah. Jadi tanda asli untuk i'rab itu dengan harokah ya, dengan harokat atau dengan syakal. Kemudian mansub tanda aslinya adalah dengan fathah, kasrah, majrur tanda aslinya dengan kasrah ya. Jadi ini yang akan kita pelajari, marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah ya. Kemudian setelah kita menguasai bentuk tanda aslinya, nanti kita akan menguasai bentuk tanda pengganti masing-masing dari i'rab ini ya. Kita akan masuk sekarang ke tanda-tanda isim marfu ya. Tanda-tanda isim marfu tadi kita gunakan, kalimat yang kita gunakan jumlah ismiyah ya, yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada marfu, khobar marfu ya. Nah, untuk menguasai ini, untuk menguasai tanda-tanda pengganti, maka kita kuasai dulu pembagian isim ya. Pembagian isim ada berdasarkan jenis ya, ada mudzakkar dan ada muannats. Kemudian ada isim berdasarkan bilangan ya. Jadi kita ketahui dulu pembagiannya, isim berdasarkan jenis, ada mudzakkar, ada muannats ya. Kemudian sekarang kita akan pelajari isim berdasarkan bilangan ya. Ini kalau di pra pemula ini sudah kita bahas ya, insyaallah. Dan memang sebaiknya pelajari dulu buku pra pemula Al-Husna ya. Misalnya kata ini, kalimat ini, at-talibu mujtahidun. At-talibu seorang pelajar itu ya, pelajar itu ya, pelajar itu atau pelajar tersebut, mujtahidun asalnya adalah orang yang rajin ya. Jadi kalau dari segi terjemahan asalnya, pelajar tersebut adalah orang yang rajin ya. Tapi kita bisa terjemahkan secara ringkas, pelajar itu rajin ya. Jadi struktur katanya subjek predikat ya, subjek predikat. Jadi bisa diterjemahkan pelajar itu rajin. Nah, yang kita perhatikan adalah di sini bentuknya tunggal ya, istilahnya mufrad ya, mufrad. Tanda marfunya adalah dengan dhammah yang ada pada akhir kata ini yang diwarnai dengan warna hijau. Mujtahidun juga sama, ini mufrad ya, atau bentuknya tunggal, maka tandanya dengan dhammah. Kemudian ketika mustanna yaitu yang bermakna ganda,
at-talibani mujtahidani. Ya, dua orang pelajar itu, dua orang mahasiswa itu, mujtahidani adalah dua orang yang rajin. Ya. Nah, kita lihat perubahannya, asalnya at-talibu menjadi at-talibani. Ya, at-talibani, ya, ini mubtadaun marfu. Nah, di sini tidak ada dhamma, maka tanda pengganti yang nampak di sini adalah alif. Ya, alif. Alif ini sebagai tanda penggantinya. Ya. Adapun nun ini kalau di pelajaran nahwu lebih lanjut ini pengganti dari tanwin. Ya, jadi alifnya ini yang sebagai tanda pengganti bahwa kata ini, kata musanna ini adalah dalam keadaan marfu. Kemudian ketika dirubah menjadi jamak, ya, untuk mudzakkar ada istilahnya jamak mudzakkar salim, yaitu yang memiliki pola ditambah dengan wawu dan nun. Nah, wawu ini yang menjadi tanda marfu pada jamak mudzakkar salim. Ya, at-talibu menjadi at-talibuna. Mujtahidun menjadi mujtahiduna. Ya, ini tandanya adalah dengan dhammah. Jadi kalau di i'rab ini mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Kemudian untuk mudzakkar, ya, untuk mudzakkar tidak hanya dengan mudzakkar salim, boleh juga kita menggunakan jamak taksir. Ya, jamak taksir. At-talibu menjadi at-tullabu, ini para mahasiswa atau para pelajar. Mujtahiduna, at-tullabu mujtahiduna, para pelajar itu rajin. Ya, jadi ini kesimpulannya bisa kita dapatkan bahwa isim mufrad ya, atau yang bermakna tunggal, tanda marfunya adalah dengan dhammah. Isim musanna atau bermakna ganda, tanda marfunya adalah dengan alif. Kemudian jamak mudzakkar salim, tanda marfunya adalah dengan waw. Ya, jamak taksir ini tanda marfunya kembali seperti tanda asal, ya, dengan dhammah. Nah, ini perlu kita pelajari, ya. Nanti kita cari kata-kata yang sudah kita hafal, kemudian dirubah dulu, ya, kita rubah, ya, tasrifnya. Ini namanya tasrif lugawi. Misalnya ustadun, ya, ustadun, ustadani, ustaduna. Ya, insya Allah sudah bisa kita hafal yang seperti itu, ya. Jadi merubah dari yang maknanya tunggal kemudian menjadi musanna bermakna ganda dan menjadi jamak, ya. Kemudian perhatikan ini i'rabnya tadi sudah kita sampaikan, ya. Ini mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, atau boleh juga dikatakan mubtadaun marfu'un bid-dhammati. Ya, mubtada marfu dengan tandanya dhammah. Kemudian keterangannya karena ini adalah isim mufrad. Ya, kemudian taribani tanda marfunya dengan alif karena kata ini termasuk mutanna. Mubtada marfu, tanda marfunya, tanda rofanya adalah dengan waw karena ini adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian at-tullabu tanda marfunya adalah dengan ini salah, ya, tulisannya ini salah. Ini harusnya dhammah. Ya. Ini jamak taksir, tanda marfunya adalah dengan dhammah. Ya, sedangkan yang mujtahiduna ini jamak mudzakkar salim, tanda marfunya adalah dengan waw. Ya, kemudian untuk muannats ini juga sudah bisa kita pelajari, ya. Ketika ditambah dengan tak marbutoh maka maknanya menjadi muannats. Kalau tadi at-talibu menjadi at-talibatu. At-talibatu berarti mahasiswi itu. Mujtahidatun, ya, rajin. Kemudian untuk musannanya at-talibatani mujtahidatani. Ya, tanda marfunya adalah dengan alif.
at-talibatu. Ya ini apa ini kayaknya belum diedit ini. Editan ke berapa? Ana lupa. Ini masih ada kesalahan-kesalahan ketik. At-talibatu mujtahidatun. Ya ini yang benar, at-talibatu mujtahidatun. Jadi di sini tandanya ini bukan alif juga ya, tapi yang dhammah ya, dhammah ini. Jadi tanda marfu'nya adalah dengan dhammah. Ya, tanda marfu'nya adalah dengan dhammah. Ya, ini perlu di cek ulang lagi. Ini banyak yang masih mungkin salah ketik ya, salah ketik atau salah penandaan. Jadi ini ringkasannya, tanda marfu pada isim itu dengan dhammah, ada juga dengan alif dan ada juga dengan wawu. Tanda yang dengan dhammah yaitu pada isim mufrad, ya, kemudian pada jamak muannats salim, kemudian pada jamak taksir. Sedangkan tanda alif ini hanya pada musanna. Tanda wawu ini hanya ada pada jamak mudzakkar salim, dan nanti ada yang disebut asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Ya ini bisa kita hafalkan ya, yaitu kata abu, aku, hamu, fu, dan du ya. Dan ini ketika digabungkan dengan kata yang isim lain ya, atau istilahnya idhofah. Kata pertama menjadi mudhof, kata kedua menjadi mudhof ilaih. Nah, ketika menjadi mudhof ya, 5 kata ini ditambahkan huruf wawu. Ya, ini seperti abuka atau Abu Bakrin, Abu Hafsin. Ya, ini bacanya 2 harokat. Begitu pula akhuka. Ya, ini tanda marfunya adalah dengan wawu. Hamuka, tanda marfunya dengan wawu. Fuka, tanda marfunya dengan wawu. Du malin, ya katanya kata du ini. Du. Dzul jalali wal ikram. Ya. Dzu al-hijjah. Ya, dzul hijjah. Ya, maknanya adalah pemilik ya untuk du. Ya, untuk asmaul khamsah bisa kita hafalkan nanti. Ya, silahkan ini jawab pertanyaannya. Dan sebelum lanjut ke tanda-tanda isim yang mansub ya, yang nasab, ini silahkan dilatih terlebih dahulu ya, ketika kita membaca Al-Qur'an atau kita sengaja mencari di Al-Qur'an ya, tanda-tanda marfu. Kita kenali dulu tanda-tanda marfu yang ada di dalam Al-Quran. Yang paling banyak adalah dengan dhammah dan waw ini. Kemudian ketika ada jamak muannats salim, ya jamak muannats salim, kita perhatikan tanda-tandanya. Ya, untuk kesempatan hari ini kita cukupkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.